Kami menghormati langkah Rismon Sianipar untuk mengajukan restoratif justice sepanjang dilakukan dalam koridor hukum yang tersedia tanpa motif-motif lain. Selanjutnya kami menarik diri sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Rismon Sianipar karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan langkah-langkah hukum yang kami perjuangkan. Bang Refli sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sama teman-teman yang lain. Okay. Ya, nanti dikelirkan itu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa, teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah, baik teman-teman semuanya, kita melihat ya bagaimana Rismon Sianipar yang telah mengajukan restoratif justice kepada kubu dari Joko Widodo karena dinilai menurut Rismon Sianipar ijazah dari Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diteliti lagi. Namun kita melihat ya bagaimana statement-statement terdahulu dari Rismon Sianipar yang terus mempertanyakan, terus meneliti keaslian ataupun otentikasi dari ijazah Bapak Joko Widodo, kini tiba-tiba berubah arah. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat ya, juga dari kubu dari Roy Suryo CS yang dulu dikenal sebagai RRT ya, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa, kini telah pecah kongsi karena Rismon telah berkhianat, telah menodai perjuangan mereka semua dengan cara mengajukan restoratif justice dan juga berharap kasus ini dihentikan dan juga meminta maaf kepada Joko Widodo. Bahkan Rismon juga kabarnya berjanji akan menarik dari peredaran buku-buku yang telah diterbitkan terkait dengan Bapak Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, bagaimana kita akan melihat ya respon dari kawan satu perjuangannya dulu, yaitu Roy Suryo CS dan kawan-kawan lainnya yang menanggapi terkait dengan berkhianatnya Rismon Sianipar. Nah, seperti biasa teman-teman semuanya, di video ini kita akan melihat ya cuplikan-cuplikan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita bahas dan akan kita respon bersama-sama. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan kembali menonton video ya. Mengenai nasib bala RRT ya, Barisan Pembela Roy Rismon Tifa, kami serahkan kepada prinsipal untuk menentukan kelanjutannya. Baik. Namun secara de jure dan de facto kami masih mewakili kepentingan Roy Suryo dan Dr. Tifa karena belum dicabut. Iya, nggak akan dicabut kalau itu. Jadi, nah untuk sementara yang bersepakat tentang hal tersebut, Refli Harun, kemudian Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution. Nanti yang lainnya akan menyusul. Ada tambahan nggak? Wirawan Adnan, M Taufik, itu semua itu ya. Al-Katiri? M Taufik, kemudian Al-Katiri, kemudian Aziz Yanuar. Jadi itulah yang confirm. Mudah-mudahan informasi ini tidak salah ya. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia ya pernyataan dari Refli Harun yang mewakili balai tim dari Roy Suryo CS ya, yang menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan dari Rismon Sianipar yang telah mengajukan restoratif justice dan telah menghentikan perjuangannya untuk membuktikan otentikasi dari keaslian ijazah Joko Widodo. Nah, hal ini juga diperkuat ya, dipertegas oleh Refli Harun bahwa pihaknya akan tetap pada jalan perjuangan yang sama dan tidak akan mengikuti langkah dari Rismon Sianipar karena dianggap Rismon ini telah berkhianat, telah meninggalkan teman satu perjuangannya dulu yang bersama-sama bahu-membahu untuk membuktikan keaslian dari ijazah Joko Widodo. Namun tiba-tiba berbalik arah, tiba-tiba menjadi termul ya teman-teman semuanya. Nah, ini cukup mengecewakan bagi pihak dari Roy Suryo CS ya, karena Rismon ini salah satu pilar penting karena dikenalnya sebagai RRT ya, Roy, Rismon dan juga Dr. Tifa. Nah, sekarang cuma tinggal Roy dan juga Dr. Tifa sebagai pilar utama karena telah keluar R yang satunya, yaitu Rismon Sianipar yang telah resmi menjadi termul. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan kembali menonton cuplikan berikutnya. Mau ngapain nih Pak? Mau ngapain Pak? Rencana apa ya? Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga ya, walaupun dikritik dengan cara keras,
dikritik dengan cara bahkan tidak santun oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Jadi saya secara gentleman mengatakan, jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran. Saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku 2026, semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini. Ini banyak banget sih. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit cuplikan yang memperlihatkan bahwa Rismon Sianipar mendatangi kediaman dari Gibran untuk meminta maaf dan juga mempertegas bahwa dirinya akan memperbaiki hubungan dengan Gibran, dengan Jokowi, dan dengan para termul lainnya. Dan juga Rismon menegaskan akan kembali menulis buku yang akan memulihkan ataupun menghapus tulisan-tulisan terdahulunya terkait dengan Gibran maupun Joko Widodo. Nah, bagaimana teman-teman melihat ya bagaimana manuver yang dilakukan oleh Rismon ini di momen menjelang Lebaran ini? Apakah memang Rismon ini mendapatkan tekanan dari beberapa pihak, yaitu pihak dari kubu pro Jokowi ya, ataupun kita bisa sebut sebagai termul, dan yang akhirnya menjadikan Rismon ini menyerah, menjadikan Rismon ini akhirnya tumbang dan kembali mendatangi kediaman dari Gibran ataupun kediaman dari Joko Widodo untuk meminta maaf, untuk menyerahkan dirinya ya, untuk menyerah dan juga untuk memperbaiki hubungan dengan Gibran dan juga Joko Widodo. Nah, baik teman-teman semuanya, silahkan jika kalian punya pendapat pribadi ya, silahkan dituangkan di kolom komentar ya. Kita akan coba berdiskusi kembali di kolom komentar. Nah, baik teman-teman, kita akan kembali melanjutkan menonton video cuplikan berikutnya. Dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap kami. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi, tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari Saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media menajukan minta maaf kepada Saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengakui ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia secara tegas ya. Hozinudin menegaskan bahwa kehilangan seorang pengkhianat seperti Rismon Sianipar bukanlah sebuah aib bagi kelompok Roy Suryo CS, melainkan hal itu adalah sebagai pembersihan kepada nama perjuangan yang akan melanjutkan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Maka untuk mereka semua yang masih bertahan ya, seperti Roy Suryo dan juga kawan-kawan, ada Hozinudin, ada Refli Harun dan lain sebagainya, itu akan terus berjuang di jalan perjuangan, tidak akan berbalik arah seperti yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, gimana teman-teman semuanya, semakin seru nih kira-kira manuver yang dilakukan menjelang Lebaran ini. Kita juga masih terus mencari tahu kira-kira apa langkah, apa dasar yang didasarkan pada Rismon Sianipar sehingga mengambil langkah untuk mengajukan restoratif justice. Apakah di belakang layar ada tekanan ataupun ada ancaman-ancaman kepada Rismon yang akhirnya menjadikan Rismon ini tunduk dan juga bertekuk lutut di hadapan Jokowi dan para termul-termul lainnya.
Nah, ini silakan teman-teman semua jika ada pandangan seperti biasa, silakan dituangkan saja di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di kolom komentar secara lebih mendalam. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita akan melanjutkan menonton videonya. Menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Lagi kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Ada rasa marah nggak ketika Pak Rismon kemarin? Ya biasa saja. Nggak apa-apa nih Pak atas yang kemarin-kemarin itu. Biasa. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia kita bisa melihat bagaimana Jokowi telah memaafkan Rismon Sianipar yang telah mengajukan permintaan maaf langsung kepada Jokowi atas hiruk pikuk yang selama ini dia sebabkan ya. Selama ini dia terus memperjuangkan, membuktikan autentikasi dari ijazah Joko Widodo, namun tiba-tiba berbalik arah dengan meminta maaf, mengajukan restoratif justice. Dan kemudian secara resmi Jokowi telah memaafkan dan juga telah menerimanya sebagai termul baru. Nah, ini kita bisa melihat ya, pengkhianat Rismon Sianipar yang telah mencoreng nama perjuangan, telah mencoreng nama dari RRT ya, yang akhirnya pecah kongsi. Bukan RRT lagi sekarang namanya ya, karena sudah tidak ada Rismon Sianipar. Dan kita akan melihat apakah yang akan dilakukan selanjutnya dan seperti apa proses ini akan terus berjalan. Dengan pembuktian ijazah yang dilakukan oleh para pejuang ya, yaitu Roysio CS yang terus berjuang untuk membuktikan keaslian dari ijazah Joko Widodo yang dulu pernah berkuasa sangat lama di negara kita. Maka sudah seharusnya adanya transparansi latar belakang pendidikan beliau. Nah, sekiranya demikian teman-teman pada video kali ini. Jika teman-teman ada pendapat, komentar ataupun argumentasi, sanggahan atau kritis, silahkan dituangkan di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.